gitu. Nah, ini dikasih obat. Iya. Jadi nggak perlu, kalau itu kita biasa di penyiangan ya. Nah, kita mau coba pakai sistemnya. Jadi rumputnya ada yang sistemik, dia mati sampai akar. Jadi tinggal kita pangkas aja kayak di sana tuh. Kalau mau lihat di sana. Ini makanya kita pakai obat, kalau misalnya dicongkelin, biayanya tinggi. Tapi dia punya potensi jadi ground cover, mengganti rumput juga. Dipangkas, nggak perlu dipangkas pun dia tingginya segini. Rumput apa? Oh, baru menemukan. Tadinya kan dianggap gulma, tapi saya pikir dia punya potensi ya. Oh, iya. Potensi untuk jadi pengganti rumput juga. Makanya nggak dimatiin dia. Ini gajah. Luasnya berapa hektar, Kak? Baru sekitar 1,5. 1,5 hektar yang sudah ditanam. Luas sekali. Oh, kalau itu apa? Rumput gajah? Dia lebih lembut kalau yang packing ini. Oh, ini packing. Oh, ini rumput gajahnya. Ini tuh ini sudah ada pemesanan atau gimana, Kak? Belum. Jadi ini kan kita waktu penanaman dari akhir Februari untuk menjadi rapat dan juga rata itu perlu dipangkas beberapa kali dan butuh waktu untuk bersatu. Iya. Jadi cukup lama juga gitu. Jadi apa saja tadi, ada rumput packing, rumput gajah, terus sama yang tadi itu yang dianggap gulma itu ya? Jangan tahu, tapi dia bandel ini. Sampai rumput packing aja kalah sama dia. Hijaunya juga beda ya? Gitu. Makanya dia punya potensi kalau diperbanyak. Iya. Lambat sama kayak rumput juga. Ini rumputnya rumput liar tadi. Kalau orang kampung bilangnya rumput gerinting. Ini rumput packing. Dia juga bandel. Dia juga bandel. Kayaknya kalau dipelihara dia jadi potensi juga. Seperti bisa buat gitu. Oke. Ini sengaja saya nggak buang, saya nggak seset, tapi sengaja dikembangin. Oh iya. Terus tanaman itu di sebelah sana apa tuh, Kak? Yang itu yang kayak bunga-bunga kuning itu? Itu jagung. Tapi masih lahan Kakak? Oh enggak. Ini kan makanya kenapa saya sebut pertanian rumput, karena kita akan mix
tanaman landscape dan tanaman hortikultura. Hmm. Ya di mana-mana nanti konsep pembangunannya seperti itu. Kalau 3 hektar masih banyak yang belum ditanamin ya, ini baru 1,5 hektar ya. Rencananya tahun depan Oh, tahun depan. jagung. Oh, yang ini. Ini ada tanaman lainnya juga, ada tanaman buah-buahan. Ada tanaman buah-buahan, kita tanam pohon jambu kristal Oh, di jambu tengah-tengah. Mm-mm. Kenapa jaraknya di tengah-tengah dan agak lebar? Karena nanti pada saat panen rumput, mobil bisa masuk di sela-selanya. Oh. Tadi saya lihat di permukaan ada pohon durian juga. Iya, Kayaknya. Ini kalau kayak gini bisa jadi tempat wisata juga dong, Kak? iya. Memang arahnya ke depannya selain pertanian yang komprehensif, ada rumput trekking, rumput gajah, tanaman hortikultura, dan kita bisa jadikan wisata edukasi. Oh iya betul. Wah, keren banget tuh itu. Berarti memang ini akan menjadi proyek yang luar biasa nih kalau sudah jadi semuanya ya, Kak ya. Ya, sebenarnya ini adalah pilot project sih ya. Pilot project. Kedepannya kita akan cari lahan yang lebih luas lagi. Oh iya. Yang itu kita mix lagi dengan bidang-bidang lain. Contohnya perhotelan, Oh. glamping drone. Betul ya. Sekarang kan lagi marak ya glamping, iya betul. Iya. Jadi ini kalau misalnya ada yang mau meninjau atau gimana mau bekerja sama gitu dengan kakak itu gimana tuh? Misalnya, Ya, tapi sekarang saat ini kakak masih mengelola sendiri semuanya. Keren sih. bisa. Kedepannya memang ini dinamakan ini baru dikasih nama karena gara-gara Bang Baron sendiri waktu itu dia mau ada rencana webinar, ayo coba masukin sana, ini belum ada namanya. Oh. Akhirnya saya kasih nama dengan ini terburu-buru tapi ya bumi kebun kita namanya. Bumi kebun kita. Nah, ini nanti visinya akan menjadi pertanian rumput terbesar se-Indonesia. Wih, luar biasa. Besar, lengkap, karena yang di sini ini hanya sebagai pilot project. Oh. Nanti ke depannya kita akan mengajak atau bekerja sama dengan orang-orang yang punya potensi dan juga punya visi yang sama tentang pertanian. Iya. Jadi di mana kita akan kembangkan selain rumput landscape dan juga pertanian hortikultura. Awalnya kenapa kakak tertarik gitu untuk bergerak di bisnis ini gitu, di rumput gitu? Kenapa itu yang menjadi perhatian kakak? Saya sejak lulus sekolah SPMA, saya sudah terjun di landscape tahun 88. Saya bekerja di perusahaan yang kebetulan selalu dipromosikan oleh Bu Ida, guru landscape kita, tentang perusahaan PT Exotica yang dimiliki oleh Pak Jen Rahman. Nah, Pak Jen Rahman ini salah satu perintis landscape Indonesia. Nah, akhirnya pada saya PKL, sementara kawan-kawan semuanya PKL di Anggrek, hortikultura dan lain-lain, saya doang, mungkin cuman berdua ya dengan kawan saya Arif, salah satu lulusan terbaik di SPMA Bogor. Saya aja di situ. Setelah saya praktek, ya saya bekerja di situ. Oke. Dan kebetulan terakhir saya bekerja di PT Exotica pada saat proyek Taman Buah Mekarsari. Oh iya. Di situ yang jadi inspirasi saya gitu. Makanya juga saya tanam buah-buahan, kemudian nanti ada tanaman hortikultura. Pertama itu. Kedua, saya kemarin ini saya bisnis cabai dan saya merasakan di mana pedihnya seorang petani. Di atas kertas kita hitungan Untung bisnisnya, gitu. untung Iya. gitu ya.
ternyata jeblak. Karena kenapa? Kita tuh ada banyak faktor yang membuat bisnis pertanian itu tidak bisa untung. Pertama, faktor cuaca, faktor hama penyakit, faktor harga yang fluktuatif, dan manajemen. Oke. Makanya ya saat ini sekarang banyak anak muda yang bisa dibilang mereka tuh enggan terjun ke pertanian. Iya, betul. Karena resikonya tinggi, biayanya tinggi, gitu kan. Dan juga panas-panasan. Iya. Itu sih ya, Pak. Di situ akhirnya saya membuat kesimpulan bahwa kita kalau misalnya bisnis di pertanian rumput atau bisnis hanya mengandalkan hortikultura, resikonya sangat tinggi. Kita ibaratnya membawa telur dalam satu keranjang. Kalau misalnya terjadi apa-apa, telurnya pecah satu keranjang, nggak bisa tutasin semua. Oh iya. Jadi harus beberapa keranjang yang kita bawa untuk kita tetaskan. Walaupun misalnya ada yang satu gagal, mungkin keranjang Ada yang lain. Iya. Nah, makanya saya sebut komprehensif ini, saya tidak hanya mengandalkan rumput saja yang saya kedepannya saya akan perbanyak dan jual, tapi juga ada pertanian hortikulturanya. Oke. Kak, ini kan sudah agak mendung nih Kak, ininya cuacanya. Kita lanjutkan di saung gimana Kak? Oke. Ngobrolnya ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan alumni semua? Jumpa lagi dengan saya Tueni seperti biasanya. Kali ini saya akan berbincang dengan angkatan kembali 88, namanya Kak Aguy Widodo ya. Kak Agus Widodo, maaf Kak Agus Widodo, tapi biasa kita panggilan akrabnya tuh Kak Aguy. Di awal tadi sudah ada video saya keliling kebun rumputnya Kak Aguy. Ini lumayan luas dan enak sekali di tengah kota. Di lokasinya di seberang rumah sakit Karya Bakti Dermaga. Jadi tujuan saya ngobrol-ngobrol hari ini adalah karena sangat menarik gitu ya. Kak Aguy ini saat ini sedang menekuni bisnisnya mungkin ya, pilot Kak Aguy tadi pilot project ini ya, untuk bisnis rumput ya. Oke, saya beri waktu untuk Kak Aguy untuk menceritakan bisnisnya seperti apa, kemungkinan mungkin akan ada kerjasama seperti apa dengan alumni atau memang mau dikelola sendiri seperti apa. Saya berikan waktu kepada Kak Aguy. Terima kasih Dek Tueni. Ya, jadi saya sejak lulus sekolah SPMA tahun 88, saya langsung terjun di perusahaan landscape. Kebetulan perusahaan landscape itu dosennya Bu Ida juga. Bu Ida kan dulu mengajar landscape. Yeah. Dan sering menceritakan landscape kepada kami. Nah, kebetulan saya tuh sebenarnya waktu ke SPMA itu bisa dibilang kecelakaan. Jadi dalam arti sebenarnya saya tuh udah SMA, udah pernah di SMA 2. Iya, SMA 2 Bogor. Nah, kemudian ada kakak kelas namanya Harry kacamata ya, bukan Kang Harry Boher ya. Nah, dia tuh suka pinjem komik ke saya. Oh iya. Dia suka pinjem komik. Nah, dia sering banyak cerita. Harry ini angkatannya Bang Baron ya, 86. Dia banyak cerita tentang SPMA, katanya SPMA tuh enak. Setelah lulus SPMA kita nggak perlu kuliah lagi, kita langsung kerja, ditempatkan di berbagai instansi gitu. Dan juga
di berbagai kepulauan di Indonesia sebagai penyuluh lapangan gitu kan. Wah, kayaknya enak nih. Kebetulan saya juga kan kayaknya kalau untuk lanjutin ke perguruan tinggi nggak punya biaya. Akhirnya saya karena tertarik dari cerita kakak kelas kita, saya coba untuk masuk ke SPMA, dites, diterima gitu. Nah, kenyataannya ternyata apa yang kelihatannya dulu ceritanya bagus ternyata banyak sedihnya. Ya, banyak sedihnya. Ya, bangun harus pagi-pagi jam 6 tuh udah harus di lapangan kan. Iya. Jam 6 harus di lapangan. Kemudian tiap hari itu pasti ada tugas gitu kan. Iya, betul. Tapi dari situlah kita digembleng, Dibentuk ya, dibentuk iya. ya, di situ. Kita dibentuk, kemudian disiplinan. Akhirnya saya ketemu mata pelajaran yang sangat saya sukai. Pertamanan dari Bu Ida. Oh, iya. Ya. Dari situ saya menekuni. Kemudian Bu Ida sering cerita tentang perusahaannya Pak Jen Rahman almarhum. Pak Jen Rahman ini perusahaan kesayangannya PT Exotica, kesayangannya Butin. Oh, Butin Soeharto. Butin Soeharto Iya. almarhum. Jadi banyak proyek-proyek dari PT Exotica itu pemberian dari Butin. Salah satunya adalah Gedung Granadi yang sekarang jadi kantornya Pak Harto dulu ya. Rumah sakit Harapan Kita. Kemudian Kebun Bunga Nusantara di Cipanas. Yang terbesar adalah Taman Bunga Agrowisata Mekarsari. Itu yang terbesar. Konsep agrowisata Mekarsari itu ya saya coba terapkan di sini sebenarnya. Ini, oke, betul. Kalau Mekarsari kan sangat luas ya. Kalau saya nggak terlalu luas dan nggak terlalu banyak macamnya gitu. Iya kan, tadi kakak cerita bahwa ini tuh kan luasnya 3 hektar ya. Iya. Ini kan tempat di pinggir jalan bisa menemukan lahan seluas ini 3 hektar itu awalnya gimana itu menemukan tempat ini? Tempat ini dulunya seperti apa? Bekas apa gitu? Ya, tempat ini dulu bekas, memang udah ada pertaniannya, cuman tidak terkelola, gitu. terawat ya, karena ada bekas-bekas bis-bis Transjakarta yang dibuang di sini. Gitu. Oh, jadi ini tuh tempat awalnya pembuangan bis Transjakarta. Jadi setelah dibersihin ya seperti ini. Disulap seperti ini ya. Oke. Jadi ini berapa lama kakak sudah menjalani menekuni untuk penanaman rumput ini? Ini penanaman terakhir kita selesai akhir bulan Februari. Februari 2025. 2025. Oh, berarti sekarang sedang perawatan menjelang panen mungkin? Ya, sudah mulai panen. Oh, sudah mulai panen untuk proyek sendiri. Oh, iya. Berapa lama sih siklus itunya panennya kalau dari rumput itu? Kalau misalnya sudah tertanam rapi, merata, itu sebulan sekali kita bisa panen. Oh, sebulan sekali. Berarti setiap 1 bulan gitu ya? Iya. Oke. 30%-nya ya. Jadi kayak papan catur panennya. Iya. Jadi kotak-kotak begitu, nanti setelah panen dia merambat lagi gitu. Jadi kalau rencananya kan ini mau, kalau kakak tadi cerita ya seperti jadi agrowisata begitu ya, tapi sedang menuju ke sana prosesnya gitu. Barangkali saya ingin memberikan kesempatan kepada kakak, mungkin kalau misalnya di sana ada peluang-peluang dari para mungkin investor atau yang ingin bekerja sama, itu apa memungkinkan atau kakak ingin mengelola sendiri seperti apa? Untuk awal saya sendiri, ya. Kedepannya memang konsepnya ini kan kita akan membuat pembibitan rumput yang terbesar di Indonesia. Oh gitu ya.
kita di sini sebagai pilot projectnya. Mhm. Jadi kalau di sini sudah kelihatan bagus, penjualannya sudah lancar, baru kita mengundang investor. Oh ya. Jadi biasanya kan orang kalau misalnya belum berhasil kan, ngapain iya. gitu kan, orang belum ada Belum kelihatan lah kelihatan istilahnya gitu, gitu kan. ya, ya. Tapi kalau udah kelihatan, barulah kita akan coba tawarkan gitu. Oke, oke. Dan lahannya bukan di sini aja rencananya. Jadi di beberapa kota yang potensial pertumbuhan ekonominya, ya itulah yang nanti akan kita coba buka. Oke. Oke, menarik sekali karena tadi saya sudah keliling di lahannya Kak Aguy ini. Saya memanggilnya Kak Aguy. Sekali lagi, walaupun nama lengkapnya Agus Widodo gitu. Sebagai pertanyaan penutup buat Kak Aguy, saya ingin bertanya kepada Kak Aguy, apa arti sebuah kegagalan buat Kakak dan bagaimana menyikapi sebuah kegagalan? Kegagalan itu seperti kita dibenturkan berkali-kali. Dibenturkan, dan pada akhirnya kita dibentuk. Dibentuk dari kegagalan itu? Dari kegagalan itu. Dibentuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana lagi dalam menghadapi hidup. Oke. Menarik sekali ya kalimat penutup dari Kak Aguy. Ya memang sebagai manusia artinya kita dalam segala hal apapun tidak boleh menyerah ya Kak ya. Ya, jadi walaupun gagal bangun lagi, kalau kata lagu Maggie Z kan jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun, jadi jatuh bangun lagi, dicoba lagi. Dan kadang-kadang kan kita tidak tahu di langkah keberapa kita akan berhasil ya. Yang penting kita harus memulai bergerak. Dan ya istilahnya banyak kan orang-orang berhasil seperti yang di KFC, McDonald, di usia berapa dia baru mengalami kesuksesan gitu kan, penginginan Coca-Cola dan sebagainya, di usia bahkan setelah 50 baru meraih keberhasilan. Karena gitu. Keberhasilan itu bukan pada saat sekali saja kita mencoba, tapi beberapa kali, puluhan kali. Iya. Thomas Edison pun ribuan kali. Lampu, iya betul. Ribuan kali. Oke. Ini sungguh menarik dan hari ini saya mendapatkan narasumber-narasumber yang luar biasa untuk ngobrol-ngobrol tentang usaha yang sedang ditekuni gitu, yang dari angkatan 88. Dan terakhir saya juga ingin menyisipkan satu hal, bahwa saya ingin berterima kasih untuk Himni Dewi Sri yang sudah memfasilitasi saya dengan menyediakan satu set clip on gitu. Saya jadi terima kasih untuk Himni Dewi Sri dan semua anggota Himni, karena ini adalah milik Himni, jadi saya harus bertanggung jawab atas alat ini. Dan ternyata dengan alat ini bisa mempermudah mobilisasi saya kemana-mana gitu, dengan narasumber yang sudah dibuat listnya gitu. Sekali lagi Kak Aguy, makasih atas tempatnya dan juga waktunya. Kalau begitu saya Tueni dan Kak Aguy pamit. Sampai jumpa lagi di podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.